Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ta'un naqli, tak nakal. Di dalam ilmu nahwu ataupun ilmu shorof, tak nakal ini bukanlah merupakan istilah yang berdiri sendiri. Namun, istilah tak nakal itu adalah merupakan pengkelompokan yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin untuk memudahkan memahami fungsi daripada salah satu tak yang ada di akhir kalimat. Artinya, manakala kita mencari bab tak nakal di dalam kitab-kitab, maka tentu kita tidak akan menemukan istilah tak nakal itu. Biasanya di dalam kitab-kitab klasik, para ulama memakai istilah yang berbeda-beda. Namun secara umum, istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama itu dapat disimpulkan sebagai tak nakal. Apa tak nakal itu? An-naqlu, naklun itu sendiri maknanya adalah memindah. Jadi secara bahasa, manakala kita melihat kepada kamus, maka naklun itu sendiri maknanya adalah memindah. Lalu tak nakal di dalam ilmu shorof yaitu tak yang masuk pada suatu kalimat di mana keberadaan daripada tak itu nantinya akan memindah makna daripada kalimat ini kepada makna yang lain, atau memindah jenis daripada kalimat ini setelah diberi tak, maka nanti akan berpindah kepada jenis yang lain. Artinya, sebelum diberi tak, kalimat ini memiliki fungsi tertentu, lalu setelah diberi tambahan tak, fungsi yang ada itu pun berubah. Jadi pada intinya keberadaan tak nakal yang ditambahkan di akhir suatu kalimat itu nantinya akan memindah fungsi awal daripada kalimat yang ada. Lalu apa fungsi-fungsi daripada tak nakal yang ditambahkan di akhir kalimat? Fungsi-fungsinya adalah yang pertama adalah memindah suatu kalimat yang mengandung makna sifat. Sifat nantinya setelah diberi tak nakal akan menjadi suatu kalimat isim yang mengandung makna sifat tertentu. Artinya yang pada asalnya kalimat itu adalah kalimat yang digunakan sebagai makna sifat. Kemudian setelah diberi tak nakal, sifat tersebut nanti akan menjadi sebuah nama khusus dari kalimat isim, di mana kalimat isim itu nantinya akan memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya seperti lafadz dabun. Lafadz dabun ini maknanya adalah yang melata, yaitu merupakan kata sifat untuk hewan apa saja yang bergerak di bumi. Jadi semua hewan yang bergerak di bumi itu memiliki sifat dabun, melata. Lalu kemudian ketika lafadz dabun yang memang pada asalnya adalah merupakan sifat bagi hewan yang bergerak di bumi, diberi tambahan tak nakal di akhirnya sehingga menjadi dabatun, maka nantinya sifat ini akan berpindah menjadi kalimat isim untuk hewan tertentu yang dalam hal ini bisa berupa hewan ternak atau bisa jadi hewan tersebut memiliki kaki 4. Jadi yang asalnya hanya sekedar sifat berubah menjadi kalimat isim yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dengan demikian untuk hewan yang tidak memiliki sifat-sifat tertentu ini tidak dapat disebut dengan dabatun. Contoh yang lain seperti lafaz toyar. Toyar ini adalah merupakan sifat, maknanya adalah yang terbang. Segala sesuatu yang bisa terbang ini pantas untuk diberi sifat toyar. Kemudian setelah lafaz toyar ini diberi tak nakal yang ada di akhir kalimat, maka yang asalnya hanya merupakan sifat akan berubah menjadi istilah khusus bagi kalimat isim. Jadi toyar berubah menjadi toyaro. Ini maknanya adalah pesawat terbang.
Jadi sifat berubah menjadi nama khusus bagi kalimat isim, di mana kalimat isim itu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang terbang menjadi kapal terbang yang memiliki sifat terbang. Ketika sudah berubah menjadi toyaro, maka tidak semua kalimat isim dapat dikatakan sebagai toyaro. Hanya kalimat isim tertentu saja yang dapat disebut dengan toyaro. Ini adalah yang pertama, fungsi daripada tak nakal. Memindah dari yang asalnya kalimat itu mengandung makna sifat menjadi nama benda yang memiliki sifat-sifat tertentu. Kemudian yang kedua adalah keberadaan daripada tak nakal itu nantinya akan memindah dari yang asalnya berupa sifat berubah menjadi masdar. Contohnya seperti lafadz hasanun. Hasanun ini adalah merupakan sifat musyabbahah, maknanya adalah yang bagus atau yang baik. Setelah diberi tak nakal sehingga nantinya akan menjadi hasanatun, maka lafadz hasanatun itu nantinya tidak dipergunakan sebagai sifat lagi, melainkan digunakan sebagai kalimat isim yang memiliki makna sebagaimana masdar, yaitu menunjukkan suatu perbuatan baik. Contohnya seperti ketika kita mengucapkan rojulun hasanun. Rojulun hasanun maknanya adalah seorang laki-laki yang baik, atau imro'atun hasanatun. Imro'atun perempuan, hasanatun yang baik. Kedua lafadz yang berupa hasanun atau hasanatun ini pada asalnya adalah merupakan sifat. Namun ketika lafadz hasanun ini diberi tak nakal, nantinya yang asalnya berupa sifat akan berubah menjadi masdar, kalimat isim yang menunjukkan makna perbuatan baik. Lalu apa bedanya hasanatun yang merupakan masdar dengan hasanatun yang digunakan sebagai sifat ini? Untuk lafadz hasanatun yang merupakan sifat, maka tak yang ada ini adalah sebagai tak tanis yang berfungsi untuk mengkhususkan lafadz hasanatun itu sebagai sifat bagi isim muannas. Jadi ketika yang disifatin itu adalah seorang laki-laki, maka di sini tidak perlu diberi tak tanis. Namun ketika yang disifatin itu adalah seorang perempuan, maka di sini perlu diberi tak tanis. Beda halnya dengan tak yang terdapat pada lafadz hasanatun ini. Tak yang ada ini bukanlah tak tanis, melainkan tak yang diletakkan untuk memindahkan makna kalimat yang asalnya sebagai sifat menjadi kalimat yang memiliki makna sebagaimana masdar, yaitu yang menunjukkan makna perbuatan baik, bukan sebagai sifat lagi. Jadi fungsinya sudah berubah, yang asalnya sebagai sifat menjadi kalimat yang memiliki makna mandiri. Sebagaimana contoh yang ada di dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Man adapun barang siapa, ja'a ialah datang siapa man bil hasanati dengan perbuatan baik, falahu maka ialah bagi man asyru amthaliha adapun 10 kali lipat balasan dari perbuatan tersebut. Di sini kita perhatikan lafadz bil hasanati. Al hasanah di sini bukanlah merupakan sifat bagi kalimat yang lain, tetapi lafadz hasanah ini adalah kalimat isim mandiri yang mengandung makna perbuatan baik. Jadi bukan sifat bagi kalimat yang lain. Sehingga di sini maknanya adalah barang siapa yang membawa suatu kebaikan. Hal ini berbeda manakala dikatakan man ja'a bil hasani. Maka keberadaan daripada lafadz al-hasan ini adalah merupakan sifat bagi kalimat yang lain, kalimat sebelumnya. Secara kaidah hal ini memang dibenarkan, namun maknanya masih belum jelas. Apanya yang baik ini? Karena memang di sini sesuatu yang disifatin ini masih belum jelas. Maknanya adalah
barang siapa yang datang dengan membawa sesuatu yang bagus, atau barang siapa yang datang dengan membawa orang yang bagus. Ini masih belum jelas apakah yang bagus itu adalah suatu benda ataukah manusia. Karena memang Al-Hasan ini adalah merupakan sifat, maka tentu orang yang mendengarkan masih menunggu. Kira-kira apakah yang baik itu? Apakah amalnya, perkataannya, orang, ataukah benda yang lainnya? Dengan demikian di dalam Al-Quran tidak menggunakan lafadz bil hasani, melainkan menggunakan bil hasanati. Karena yang dimaksudkan di sini adalah merupakan kalimat isim, bukanlah sifat dari sesuatu. Jadi menunjukkan makna perbuatan yang baik. Dengan demikian ketika disebut bil hasanati, maka setiap orang pun akan langsung memahami bahwa yang dimaksudkan dengan bil hasanati itu adalah amal kebaikan, bukan sekedar sifat baik. Dan hal ini lebih fasih dan lebih tegas daripada mengatakan bil hasani. Dalam penggunaan bahasa Arab ada beberapa kalimat yang pada asalnya merupakan sifat, setelah diberi tambahan tak nakal di akhir kalimatnya akan berubah menjadi nama daripada suatu perbuatan. Contohnya seperti lafadz hasanun yang pada asalnya bermakna yang baik, setelah diberi tambahan tak nakal di akhirnya maknanya berubah menjadi perbuatan baik. Begitu juga dengan lafadz sayyi'un. Sayyi'un ini adalah lawan kata daripada hasanun, maknanya adalah yang buruk. Setelah lafadz sayyi'un yang asalnya sifat diberi tambahan tak nakal di akhirnya sehingga menjadi sayyi'atun, maka ini bukanlah merupakan sifat namun berubah fungsi dan maknanya menjadi perbuatan yang buruk. Contoh yang lain seperti lafadz fadilun. Fadilun yang utama, asalnya adalah sifat, kemudian diberi tambahan tak nakal di akhirnya sehingga menjadi fadilatun, akan berubah fungsinya menjadi nama daripada suatu perbuatan. Fadilatun, perbuatan yang utama. Jadi perbedaan utamanya antara yang belum diberi tak nakal dengan setelah diberi tak nakal adalah ketika sudah diberi tak nakal, maka sudah bukan berupa sifat lagi, melainkan menjadi suatu kalimat isim yang menunjukkan makna tersendiri. Hasanatun, perbuatan yang baik. Sayyi'atun, perbuatan yang buruk. Fadilatun, perbuatan yang utama. Beda halnya dengan Al-Hasan yang masih merupakan sifat, sehingga di sini masih memerlukan kalimat yang lain untuk memperjelas maknanya. Apakah yang baik itu? Orang yang baik, amal yang baik, perbuatan baik, ataukah benda yang lainnya? Jadi ini fungsi yang kedua daripada keberadaan tak nakal, yaitu memindah kalimat yang asalnya sebagai sifat berubah menjadi kalimat yang memiliki makna seperti masdar. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memindah dari kalimat yang asalnya sebagai masdar biasa berubah menjadi isim marroh atau juga disebut dengan masdar marroh. Contohnya seperti lafadz doroba yadribu borbun. Borbun ini adalah masdar, kemudian diberi tak nakal akan berubah menjadi borbatun, maknanya menjadi satu kali pukulan. Jadi yang asalnya mengandung makna pukulan secara umum menjadi satu kali pukulan. Contoh yang lain seperti lafadz aklun, akala yakulu aklun, maknanya adalah makan secara umum, kemudian diberi tambahan tak nakal berubah menjadi aklatun, maknanya adalah satu kali makan. Syaribah yashrabu syurbun, minum, kemudian berubah menjadi syurbatun, maknanya satu kali minum. Jadi merubah yang asalnya masdar menjadi masdar marroh atau juga disebut dengan isim marroh. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika diberi tak nakal maka akan memindah makna daripada suatu kalimat isim menjadi kalimat isim yang memiliki makna satuan. Hal ini terjadi pada isim jenis yang pada asalnya mengandung makna suatu jenis yang umum.
Kemudian ketika isim jenis itu diberi tak nakal, maka nanti akan berubah menjadi kalimat isim yang mengandung makna satuan. Contohnya seperti lafaz tufahun. Tufahun ini adalah salah satu jenis dari buah-buahan. Tufahun, buah apel. Kemudian ketika diberi tambahan tak nakal, maka akan menjadi tufahatun. Maknanya berubah menjadi satu buah apel. Begitu juga ketika kita mengatakan syajarun. Syajarun, pohon. Di sini tidak mengandung makna 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun ketika diberi tambahan tak nakal di akhirnya, akan berubah menjadi syajaratun yang menunjukkan makna satuan. Syajaratun maknanya adalah sebatang pohon. Di sini mengandung makna satu dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, salah satu fungsi daripada tak nakal juga adalah memindah kalimat yang asalnya mudzakkar akan berubah menjadi muannas. Contohnya seperti lafaz muslimun, seorang muslim laki-laki. Setelah diberi tak nakal nanti akan berubah menjadi muslimatun dan jenisnya akan berubah menjadi muannas. Muallimun, seorang guru laki-laki berubah menjadi muallimatun, maknanya seorang guru perempuan. Jamilun, cantik. Jamilatun juga cantik, namun ini merupakan sifat bagi isim muannas dan lain sebagainya. Jadi salah satu fungsinya adalah merubah jenis kelamin yang awalnya mudzakkar berubah menjadi muannas. Kemudian fungsi yang keenam adalah merubah menjadi kalimat isim yang nantinya akan mengandung makna mubalaghah. Contohnya seperti lafaz alimun, seorang yang alim. Setelah diberi tak nakal di akhirnya, maka akan berubah menjadi allamatun. Maknanya menjadi yang sangat alim, memiliki level yang lebih tinggi daripada level yang pertama. Jadi ketika suatu kalimat isim berubah setelah diberi tak nakal menjadi kalimat isim yang memiliki bentuk dan jenis yang lain, maka tak yang ditambahkan di akhir kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai tak nakal. Seperti pada contoh ini, muslimatun terdapat tak tanis, maka karena memang keberadaan tak tanis itu merubah atau memindah dari jenis suatu kalimat, maka tak ini pun disebut dengan tak nakal. Begitu juga dengan tak yang ada pada lafaz allama yang merupakan tak mubalaghah, karena memang setelah diberi tak ini akan merubah makna daripada kalimat yang lain yang pada asalnya memiliki makna biasa saja, berubah menjadi kalimat yang mengandung makna luar biasa, maka tak tersebut dapat dikatakan sebagai tak nakal. Melihat dari fungsi-fungsi yang tadi, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah tak nakal ini hanya ada pada kalimat isim saja dan tidak bisa masuk kepada kalimat selain kalimat isim? Jika kita melihat kepada fungsi dan bentuk daripada tak nakal ini, yaitu memindahkan makna suatu kalimat dari sifat menjadi kalimat isim. Kemudian dari kalimat yang mengandung makna umum yaitu isim jenis berubah menjadi kalimat yang mengandung makna satuan dan fungsi-fungsi yang lain. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa tak nakal itu hanya bisa masuk kepada kalimat isim saja. Ini dilihat dari segi fungsinya. Selanjutnya dilihat dari segi bentuknya, tak nakal itu berbentuk sebagaimana tak marbutoh, yaitu berbentuk tak bulatan yang semacam ini, di mana dalam kaidah bahasa Arab tak marbutoh itu adalah merupakan salah satu ciri daripada kalimat isim. Dengan demikian tak marbutoh itu tidak bisa masuk kepada kalimat selain isim. Maka di sini dapat dikatakan tak nakal itu hanya khusus masuk pada kalimat isim dan tidak bisa masuk kepada kalimat selain isim. Namun manakala kita melihat kepada makna naklun secara umum yang maknanya adalah memindah, maka
Pada kalimat selain kalimat isim pun juga terdapat tak yang memiliki fungsi demikian, yaitu yang terdapat pada kalimat fiil. Jadi terdapat tak yang ada pada kalimat fiil yang memiliki fungsi yang mirip sebagaimana tak nakal ini, yaitu memindah fungsi daripada satu kalimat fiil kepada fungsi yang lainnya. Sekalipun nanti bentuknya tidak berbentuk tak marbutoh, melainkan berbentuk tak mabsutoh atau tak maftuhah, tak yang memang tidak berbentuk bulatan seperti di atas, di mana letaknya bisa berada di awal kalimat dan bisa juga berada di akhir kalimat. Kita ambil contoh seperti yang terjadi pada kalimat fi'il yang awalnya adalah fi'il muta'addi, kalimat fi'il yang butuh kepada maf'ul, nantinya setelah diberi tambahan tak nakal, fi'il tersebut akan berubah menjadi fi'il lazim. Contohnya seperti yang terdapat pada fungsi tak mutawa'ah. Tak ini ditambahkan di awal daripada kalimat fi'il untuk memindahkan makna dari fi'il yang awalnya butuh kepada maf'ul menjadi kalimat fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul. Contohnya seperti lafaz kasaro, maknanya adalah memecah. Kata-kata memecah ini butuh kepada maf'ul. Namun ketika lafaz kasaro ini diberi tak nakal yang berupa tak mutawa'ah sehingga nantinya akan menjadi takasaro, maka makna daripada kasaro ini akan berpindah kepada makna yang lain. Awalnya butuh kepada maf'ul menjadi tidak butuh kepada maf'ul. Kasaro memecah, takasaro pecah atau hancur, tidak butuh kepada objek. Kemudian yang kedua, ada tak yang memiliki fungsi sebagaimana tak nakal, di mana keberadaan daripada tak yang terdapat pada kalimat fi'il ini akan memiliki makna bersusah payah. Sehingga tak ini dapat pula disebut dengan tak at-takalluf, tak yang mengandung makna pembebanan. Jadi tak takalluf yang terdapat pada kalimat fi'il ini berfungsi untuk memindahkan makna dari suatu perbuatan biasa menjadi perbuatan yang dilakukan dengan usaha keras atau perbuatan yang dipaksakan. Contohnya seperti lafaz alima. Alima ini maknanya adalah tahu atau mengetahui. Kemudian setelah diberi tak takalluf maka nanti akan berubah menjadi ta'allama, maknanya adalah belajar, yang asalnya hanya sekedar tahu menjadi belajar, artinya dia itu dipaksa atau memaksakan diri untuk mengetahui sesuatu dan prosesnya itu disebut dengan belajar. Ini tak yang berada di awal kalimat. Kemudian yang ketiga, ada kalanya tak yang ada pada kalimat fi'il itu juga berfungsi mirip seperti tak nakal, yaitu memindah dari kalimat fi'il yang asalnya memiliki fa'il khusus untuk mudzakkar menjadi kalimat fi'il yang memiliki fa'il khusus untuk muannas. Contohnya seperti lafaz qala, setelah diberi tak nakal di akhirnya menjadi qalat. Lafaz qala ini adalah kalimat fi'il yang dikhususkan untuk fi'il yang memiliki fa'il mudzakkar, khusus untuk mudzakkar, seperti qala Muhammadun, qala Zaidun dan seterusnya. Namun ketika diberi tambahan tak yang ada di akhirnya, maka qolat ini dikhususkan bagi kalimat fi'il yang memiliki fa'il atau pelaku muannas. Tidak bisa kita katakan qolat Muhammadun, namun dapat kita katakan qolat Fatimah. Dengan demikian tak tersebut dapat dikatakan sebagai tak yang memiliki fungsi sebagaimana tak nakal secara umum. Namun apakah tak yang ada pada kalimat fi'il sebagaimana tadi dijelaskan itu dapat dikatakan sebagai tak nakal secara khusus? Maka jawabannya tentu tidak. Karena tak nakal ini secara bentuk berupa tak marbutoh, dan tak marbutoh hanya masuk kepada kalimat isim.
Sementara tak yang ada pada kalimat fi'il itu berupa tak mabsutoh ataupun tak maftuhah yang bentuknya bukan berupa tak marbutoh. Hanya fungsinya saja mirip dengan tak nakal, namun secara khusus tidak dapat dikatakan sebagai tak nakal. Jika tadi dikatakan bahwa tak nakal itu adalah tak yang berfungsi untuk memindah sifat atau kalimat isim sehingga nantinya akan memiliki fungsi tersendiri, lalu apakah semua sifat, apakah semua kalimat isim itu dapat diberi tak nakal? Maka jawabannya adalah tentu tidak. Karena tak nakal sendiri sebagian besar bersifat sama'i. Tidak semua kalimat isim ataupun sifat dapat diberi tambahan tak nakal. Artinya, kita tidak bisa asal menambahkan huruf tak pada akhir dari kalimat isim secara sembarangan dengan niat untuk merubahnya menjadi kalimat isim yang memiliki fungsi baru. Terdapat batasan-batasan tersendiri. Sehingga kenapa tidak semua kalimat dapat diberi tak nakal ini? Batasannya adalah yang pertama. Ini yang terdapat pada sifat. Ada beberapa kategori sifat tertentu di dalam bahasa Arab yang secara mutlak tidak boleh diberi tambahan tak di akhirnya. Baik tak tersebut adalah tak tanis ataupun tak nakal dengan jenis yang lainnya. Sifat-sifat ini dapat digunakan untuk mudzakkar dan juga untuk muannas, sehingga tidak bisa dirubah fungsinya dengan diberi tak tambahan di akhirnya. Seperti sifat yang mengikuti wazan fa'ul. Contohnya seperti lafaz sobur. Maknanya adalah yang sabar. Lafaz soburun ini adalah merupakan sifat yang dapat digunakan untuk isim mudzakkar ataupun isim muannas. Dengan demikian, maka di sini tidak perlu diberi tambahan tak lagi. Kita dapat mengatakan rajulun soburun atau imro'atun soburun tanpa perlu ditambahkan tak lagi. Orang laki-laki yang sangat sabar, orang perempuan yang sangat sabar. Bahkan manakala kita paksakan untuk memberikan tak tanis di akhir daripada kalimat soburun untuk sebagai sifat bagi isim muannas, maka ini dikatakan sebagai kalimat yang tidak fasih karena memang tidak digunakan di dalam bahasa Arab. Jadi untuk sifat yang mengikuti wazan fa'ulun itu biasanya dapat digunakan untuk mudzakkar dan juga untuk muannas tanpa merubah bentuknya. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun yang bermakna isim maf'ul. Contohnya seperti lafaz jarihun, yang terluka atau yang dilukai. Begitu juga dengan lafaz qatilun, yang terbunuh. Sifat yang mengikuti wazan fa'ilun ini manakala jelas siapa orang atau benda yang terluka ataupun yang terbunuh tersebut, maka sifat yang semacam ini dapat digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas tanpa merubah bentuknya. Artinya tidak perlu diberi tak tanis yang ada di akhirnya. Contohnya seperti ro'aitu rojulan jarihan atau ro'aitu imro'atan jarihan. Jadi lafaz jarihan ini dapat digunakan sebagai sifat bagi isim yang mudzakkar ataupun kalimat isim yang muannas. Ro'aitu melihat siapaku rojulan kepada seorang laki-laki jarihan yang terluka. Ro'aitu melihat siapa saya imro'atan kepada perempuan jarihan yang terluka. Lafadznya tetap jarihan sekalipun man'utnya berupa mu'annas tanpa diberi tambahan tak ta'nis yang ada di akhirnya. Ini manakala yang disifatin itu adalah sesuatu yang jelas dan disebutkan.
Namun manakala sesuatu yang disifatin itu tidak jelas atau tidak disebutkan, maka perlu diberi pembeda antara yang mudzakkar dan muannas. Artinya, ketika untuk digunakan mudzakkar maka tanpa diberi tak tanis, namun manakala digunakan untuk muannas maka perlu diberi tak tanis. Karena tanpa adanya pembeda maka kita akan kesulitan apakah lafaz tersebut digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Contohnya seperti ketika kita mengatakan ra'aitu jarihan. Ra'aitu melihat siapa saya, jarihan kepada yang terluka. Lafaz jarihan ini adalah sifat, namun yang disifatin tidak disebutkan, tidak jelas. Dengan demikian orang pasti akan menduga-duga apakah yang terluka ini seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Dengan demikian, karena memang yang disifatin ini tidak jelas atau tidak disebutkan, maka perlu di sini diberi pembeda. Manakala yang dimaksudkan di sini adalah seorang perempuan, maka pada lafaz jari di sini perlu diberi tambahan tak tanis sehingga nanti akan menjadi jarihatan. Jadi ketika kita mengatakan ra'aitu jarihan, maka yang dimaksudkan dengan yang terluka itu adalah seorang laki-laki. Namun manakala kita mengatakan ra'aitu jarihatan, maka yang dimaksudkan yang terluka di sini adalah seorang perempuan. Ini manakala yang disifatin ini tidak jelas. Tapi manakala yang disifatin itu jelas, sebagaimana pada contoh ini, di sini yang disifatin disebutkan, maka pada lafaz jarihan ini pun tidak perlu diberi pembeda. Bentuk daripada lafaznya tersebut tetap tidak perlu diberi tambahan tak di akhirnya. Kemudian selanjutnya, sifat yang mengikuti wazan mif'al. Dan juga sifat yang mengikuti wazan mif'il. Kedua sifat yang mengikuti dua wazan ini tidak perlu diberi tambahan tak tanis. Contohnya seperti lafaz mi'tar. Yang harum atau yang wangi ini digunakan untuk kalimat mudzakkar ataupun muannas. Begitu juga dengan lafaz miskin. Tidak peduli siapa yang miskin, laki-laki ataupun perempuan, sifatnya tetap menggunakan lafaz miskin. Tidak perlu dirubah menjadi miskinatun. Jadi untuk sifat tidak semuanya dapat diberi tak nakal. Ada beberapa sifat-sifat tertentu yang bentuknya tidak perlu untuk diberi tambahan tak nakal di akhirnya. Kemudian yang kedua, ini yang khusus untuk isim jamid. Apabila keberadaan daripada tak nakal ini digunakan untuk fungsi ta'ul wahdah, maka tak ini hanya bisa masuk pada kalimat isim jenis yang memang dapat dipastikan memiliki pasangan. Artinya bentuk satuannya itu memiliki bentuk yang sama dengan isim jenisnya. Namun manakala bentuk satuannya itu tidak memiliki bentuk yang sama dengan isim jenisnya, maka tidak bisa diberi tambahan tak wahdah ataupun tak nakal. Contohnya seperti lafaz tufahun. Tufahun itu adalah isim jenis, jenis dari buah-buahan. Tufahun, buah apel. Kemudian bentuk satuannya adalah tufahatun. Bentuk satuannya memiliki bentuk yang sama dengan bentuk isim jenisnya. Begitu juga dengan contoh yang tadi, yaitu lafaz syajarun. Syajarun ini adalah bentuk isim jenisnya dan bentuk satuannya adalah syajaratun, memiliki bentuk yang sama dengan isim jenisnya. Namun jikalau bentuk satuannya tidak sama dengan isim jenisnya, maka tidak bisa diberi tambahan tak nakal yang berfungsi sebagai ta'ul wahdah, seperti lafaz ma'un. Ma'un atau lafaz zahabun ataupun lafaz turabun. Ma'un air, zahabun emas, turabun debu. Tidak bisa kita katakan ma'atun. Ini tidak ada di dalam kalam Arab, karena memang penggunaan lafaz ma'atun ini tidak digunakan di dalam kalam Arab. Lafaz-lafaz semacam ini memiliki bentuk satuan yang khusus. Apa bentuk satuannya?
Di dalam bahasa Arab untuk lafadz ma'un ini digunakan lafadz qatratul ma'i. Maknanya adalah setetes air. Kemudian untuk lafadz dhahabun, emas, ini bentuk satuannya digunakan lafadz syadrotu dhahabin, sebutir serpihan emas. Sementara untuk lafadz turabun, debu, ini digunakan lafadz dzarratu turabin, sebutir debu atau sebutir tanah. Karena memang bentuk satuannya memiliki bentuk lafadz yang khusus, maka lafadz-lafadz yang semacam ini tidak bisa diberi tambahan ta'ul wahdah yang merupakan tak nakal. Jadi tidak semua kalimat isim, khususnya isim jamid ini, dapat diberi tambahan tak nakal. Ini yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah tidak semua kalimat isim ataupun isim sifat itu dapat diberi tak nakal karena perpindahan makna yang terjadi baik terhadap kalimat isim ataupun sifat itu harus diakui oleh orang Arab sendiri. Jadi sudah digunakan di dalam kalam Arab. Dalam hal ini digunakan di dalam Al-Quran, hadis ataupun perkataan-perkataan orang Arab. Seperti lafadz tayyarun. Lafadz tayyarun ini asalnya adalah sifat, maknanya yang terbang, kemudian berubah menjadi tayyaratun. Penambahan tak nakal yang ada di akhirnya itu karena memang sudah disepakatin oleh orang-orang Arab dan digunakan oleh orang Arab. Jadi tidak semuanya isim sifat itu dapat diberi tak nakal. Contohnya seperti lafadz mahirun. Mahirun ini adalah isim sifat, kalimat isim yang mengandung makna sifat. Maknanya adalah yang pandai atau yang pintar. Lafadz mahirun itu tidak serta-merta dapat diberi tambahan tak nakal sehingga menjadi mahirotun. Dimaksudkan untuk menjadi nama benda. Katakanlah mahirotun itu akan kita beri makna alat yang ahli atau alat yang canggih, teknologi pintar dan lain sebagainya. Hal itu tidak bisa dan tidak dibenarkan karena memang di dalam kalam Arab, orang Arab sendiri tidak pernah menggunakan lafadz mahirotun itu sebagai nama tersendiri. Orang Arab menggunakan lafadz mahirotun itu tetaplah sebagai sifat untuk isim muannas. Jadi semuanya tetap bersifat sama'i. Pemberian tak nakal yang ada di akhir kalimat, baik kalimat isim maupun isim sifat, semuanya harus atas persetujuan dan penggunaan di dalam kalam Arab. Manakala orang Arab tidak pernah menggunakannya, maka perubahan makna menjadi nama baru dari suatu kalimat itu tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya timbul beberapa pertanyaan terkait dengan beberapa lafadz yang akhirnya terdapat tak. Apakah tak yang ada di akhir kalimat isim tersebut masuk dalam kategori tak nakal ataupun bukan? Seperti yang terdapat pada lafadz rohmatun. Rohmatun ini adalah kalimat isim yang akhirnya terdapat tak. Apakah tak ini dapat disebut dengan tak nakal? Jawabannya adalah bukan. Tak yang ada pada kalimat rohmatun ini adalah masdar, di mana keberadaan tak yang ada di akhirnya tersebut sudah melekat sejak awal pembuatan kata lafadz rohmatun ini. Mengapa tidak bisa disebut dengan tak nakal? Kita lihat, apakah lafadz rohmatun ini merupakan perpindahan dari sifat atau perpindahan dari bentuk kalimat isim yang lain? Jawabannya tentu tidak, karena memang lafadz rohmatun itu tidak dibentuk dari kata sifat kemudian berubah menjadi kalimat isim yang baru. Sejak awal pembuatan lafadz rohmatun itu di sana sudah ada taknya. Kemudian selanjutnya kita lihat, apakah lafadz rohmatun itu menunjukkan makna satuan? Tentu tidak. Lafadz rohmatun itu maknanya adalah kasih sayang secara umum, bukan berarti bermakna satu buah kasih sayang. Lalu apa fungsi tak yang ada pada lafadz rohmatun ini? Maka di sini ulama shoroh mengkelompokkan tak ini ke dalam ta'ul masdar.
Ta yang memang pada awalnya melekat pada bentuk masdar sejak kalimat tersebut dibuat. Selanjutnya, ta apakah yang ada pada lafadz khalifah? Apakah ta ini adalah ta nakal? Di sini para ulama memasukkan ta yang ada pada lafadz khalifah itu ke dalam ta'ul mubalaghah. Ta yang mengandung makna mempertegas terhadap luasnya tanggung jawab, keagungan kedudukan, atau besarnya peran yang dipikul. Kata lafadz khalifah ini berasal dari kalimat fi'il khalafa yang bermakna menggantikan atau berada di belakang. Dari lafadz khalafa ini kemudian dibentuk isim fa'il sehingga menjadi khalifun yang bermakna pengganti. Kemudian dari lafadz khalifun itu diberilah tambahan ta sehingga menjadi khalifah. Di sini maknanya mengalami kenaikan. Yang awalnya khalifun bermakna sebagai pengganti saja, namun ketika diberi tambahan ta mubalaghah menjadi khalifah, maka maknanya menjadi orang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menggantikan, memimpin, atau mengayomi umat manusia. Jadi karena memang memiliki perpindahan makna dari yang awalnya biasa-biasa saja menjadi memiliki makna yang luar biasa, maka tak yang ada ini dapat dikatakan sebagai ta'un nakli. Apakah lafadz khalifah ini termasuk isim muannas atau digunakan untuk kalimat isim yang mengandung makna perempuan? Secara lafadz, tak yang ada di akhir kalimat ini memang adalah merupakan tak ta'nis, namun tidak digunakan sebagai isim muannas karena secara hakikat jabatan khalifah di dalam sejarah Islam ini dipikul oleh orang laki-laki. Oleh karena itu tak di sini murni berfungsi untuk menguatkan sifat kedudukannya yaitu mubalaghah, bukan untuk mengubahnya menjadi isim muannas. Dalam susunan kalimat khalifah ini tetap diperlakukan sebagai isim mudzakkar. Contohnya dalam susunan kana Abu Bakrin khalifatan adilan. Karena ada Abu Bakrin, siapa Abu Bakar? Khalifatan, ialah khalifah adilan, yang adil. Di sini menggunakan lafadz adilan yang berbentuk mudzakkar sekalipun menjadi sifat bagi lafadz khalifah yang di akhirnya terdapat tak tanis. Karena khalifah sendiri bukanlah digunakan sebagai isim muannas tapi tetap digunakan sebagai isim mudzakkar. Sehingga di sini sifatnya menggunakan adilan, tidak menggunakan adilatan. Jadi ketika dikatakan tak apakah yang ada pada lafadz khalifah, tak tersebut adalah ta'ul mubalaghah. Karena memang memiliki fungsi memindah makna yang asalnya biasa menjadi luar biasa, maka tak ini dapat dikatakan sebagai ta'un nakli. Lalu bagaimana dengan lafadz ikhwah dan juga yang terdapat pada lafadz asatidzah? Apakah tak yang ada di akhir kalimat ini termasuk daripada tak nakal? Yang pertama kita perhatikan lafadz ikhwah. Lafadz ikhwah ini adalah merupakan bentuk jamak daripada lafadz akhun. Maknanya adalah saudara laki-laki. Kemudian ketika lafadz akhun itu dirubah kepada bentuk jamak taksir, maka jamaknya bisa berupa lafadz ikhwan, bisa berupa lafadz ikhwah. Contohnya seperti di dalam Al-Quran, innama al-mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Jadi dari akhun yang awalnya berbentuk mufrad menjadi ikhwatun berbentuk jamak taksir. Maka tak yang ada di sini bukanlah merupakan tak perpindahan kalimat, melainkan tak bentuk jamak taksir. Sehingga tak ini disebut dengan ta'u jam'it taksiri, di mana jamak taksir sendiri adalah merupakan jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, yang ada kalanya perubahan itu dengan mengurangi huruf atau ada kalanya menambah huruf pada bentuk jamaknya. Selanjutnya yang terdapat pada lafadz asatidzah. Tak yang ada pada lafadz asatidzah itu sama dengan yang ada pada lafadz ikhwah.
di mana lafadz asatidah ini merupakan bentuk jamak taksir dari lafadz ustad. Ustad sendiri adalah isim ajam atau kalimat isim yang memang bukan berasal dari bahasa Arab. Kemudian ustadun dibentuk jamak taksir menjadi asatidah, di mana di sini diberi tambahan ta. Karena memang makna daripada lafadz asatidah ini dimaksudkan sebagai kumpulan guru laki-laki atau guru secara umum, bukanlah guru perempuan, maka tak yang ada ini bukanlah sebagai tak taknis, melainkan sebagai tak jamak taksir. Karena untuk lafadz ustadzun yang dimaksudkan sebagai beberapa guru perempuan, maka jamaknya di sini adalah ustadzatun. Ustadzatun ini asalnya adalah ustadzatun yang bermakna guru perempuan, di mana tak yang ada di akhirnya adalah merupakan tak taknis. Jadi kesimpulannya, ikhwah dan asatidah, tak yang ada di akhirnya adalah merupakan tak jamak dan bukan merupakan tak nakal. Demikianlah beberapa penjelasan dan gambaran daripada tak nakal. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.